Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berada di minggu ke-14. Ini adalah materi yang akan kalian pelajari di minggu ke-14, yaitu ada pemodelan sistem tenaga uap dan analisis sistem pembangkit tenaga uap siklus Rankine. Yang pertama, pemodelan sistem tenaga uap. Proses yang terjadi dalam sistem pembangkit tenaga itu perlu diakui sangat rumit ya, sehingga kita perlu melakukan idealisasi untuk membuat model termodinamika itu menjadi lebih mudah dipelajari. Nah, di Indonesia sendiri sebagian besar pembangkit listrik itu merupakan pembangkit listrik dengan menggunakan tenaga uap, yaitu pembangkit yang menggunakan air sebagai fluida kerja. Ini adalah gambaran sederhana dari pembangkit listrik tenaga uap. Di sini kita lihat ada boiler. Boiler itu fungsinya untuk menghasilkan uap panas ya, menghasilkan steam. Kemudian steam ini akan disalurkan ke turbin untuk memutar sudut-sudut turbin. Nah, kemudian uap tersebut itu mampu memutar poros, sehingga poros itu mampu memutar si generator dan membangkitkan energi listrik. Nah, setelah itu uap yang tidak digunakan oleh turbin atau uap sisa itu akan turun ke kondensor, sehingga uap tersebut perlu didinginkan agar uap tersebut mengalami kondensasi dan berubah menjadi air. Sehingga di kondensor itu kita lihat ada pendinginan ya, dengan menggunakan air pendingin yang berasal dari cooling tower. Kemudian air yang sudah dihasilkan dari kondensor ini akan masuk ke dalam pompa, kemudian pompa tersebut akan menyalurkan kembali air ke dalam boiler. Nah, kita lihat di sini ya, di boiler itu kan fungsinya adalah untuk menyediakan uap panas, sehingga di boiler ini terdapat kalor yang masuk. Kalor masuk berasal dari pembakaran bahan bakar dan juga udara. Nah, sementara di sisi kondensor, dia itu bertujuan untuk menghasilkan air, dan untuk menghasilkan air itu membutuhkan proses pendinginan, sehingga akan ada kalor yang dibuang di dalam kondensor ini. Untuk melakukan analisis sistem pembangkit tenaga uap, kita ini biasanya menggunakan siklus Rankine, dan ada beberapa dasar yang memang harus kita miliki untuk melakukan analisis ini. Diantaranya ada prinsip konservasi massa dan energi, kemudian hukum kedua termodinamika, dan data termodinamika. Untuk prinsip konservasi massa dan energi itu kalian sudah pelajari di awal kan ya. Pasti kalian sudah paham bagaimana cara menyederhanakan neraca massa dan juga neraca energi. Kemudian untuk hukum kedua termodinamika, di sini kita bermain dengan entropi, bahwasannya ada suatu sistem yang ideal dan juga ada suatu sistem yang tidak ideal. Dan juga yang terakhir ada data termodinamika. Nah, data termodinamika ini membutuhkan keahlian dalam mencari properties di tabel-tabel termodinamika. Jadi mulai tabel A2, A3, A4, dan selanjutnya. Nah, ini beberapa cara ya untuk melakukan evaluasi kerja utama dan perpindahan kalor. Untuk prinsip kerja dan perpindahan kalor dapat diilustrasikan di gambar setelah slide ini, nanti saya jelaskan. Kemudian perpindahan energi itu dianggap positif ke arah tanda panah. Kemudian perubahan energi kinetik dan potensial diabaikan, dan setiap komponen dianggap beroperasi pada keadaan lunak. Nah, ini yang dimaksud dengan idealisasi dalam melakukan analisis sistem pembangkit tenaga uap. Untuk prinsip kerja dan perpindahan kalor lebih detailnya kita bisa lihat di subsistem A ini ya. Jadi kalau untuk di sistem sederhana ini kita bisa lihat bahwasannya ada dua perpindahan kalor. Jadi dari reservoir panas itu ke dalam boiler ya. Jadi di sini ada Q dot in,
kemudian ada kalor yang keluar, Q dot out menuju reservoir dingin. Nah, kemudian untuk komponen kerjanya kita bisa lihat bahwasannya pompa itu akan membutuhkan kerja dari luar, sementara kalau untuk turbin dia akan menghasilkan kerja. Itu ya. Nah, untuk komponen yang pertama yang akan saya bahas di sini ada turbin. Untuk melakukan analisis turbin ini kita perlu melakukan penyederhanaan di neraca massa dan juga neraca energi dengan berdasarkan asumsi yang kita miliki. Kalau untuk neraca massa kita tahu bahwasannya kondisinya itu adalah steady state, maka massa yang masuk itu nilainya sama dengan massa yang keluar. Sementara kalau untuk neraca energi kita bisa tuliskan seperti ini ya. Di sini nilainya 0 karena dianggap steady state. Kemudian di turbin ini kita lihat dianggap turbin ini terisolasi sempurna sehingga tidak ada kalor yang keluar. Sehingga di sini kita lihat Q dot CV-nya itu sama dengan 0. Nah, untuk di turbin sendiri, untuk analisis energi kinetik dan potensialnya juga diabaikan. Sehingga untuk menghitung kerja di turbin itu kita bisa gunakan rumus ini ya. Jadi kerja di turbin per kilo itu sama dengan H1 dikurangi H2 atau pengurangan entalpi di titik sebelum masuk turbin dan entalpi di titik keluar setelah turbin. Nah, ini. Kemudian komponen berikutnya ada kondensor. Kalau untuk di kondensor kita bisa gunakan cara yang sama ya. Bahwasannya kita perlu melakukan penyederhanaan di neraca massa dan neraca energi. Kalau untuk di neraca energi kita amati untuk kondensor ini dia nggak punya kerja, entah kerja yang dihasilkan maupun kerja yang dibutuhkan. Jadi kondensor ini kan fungsinya untuk mengkondensasikan uap yang keluar dari turbin ya. Sehingga di sini kita butuh air pendingin, sehingga kita butuh komponen kalor di sini. Oleh karena itu setelah melalui penyederhanaan kita dapatkan rumusan seperti ini. Jadi besarnya kalor yang dikeluarkan dari kondensor ke air pendingin itu sama dengan H2 dikurangi dengan H3. Berikutnya adalah pompa. Kalau kita lihat pompa ini mampu beroperasi karena ada daya dari luar ya. Jadi dia butuh kerja dari luar. Dan juga pompa ini dianggap tidak menghasilkan panas ya, entah ke luar sistem maupun dia tidak membutuhkan panas ke dalam sistem, sehingga komponen kalor itu dihilangkan. Kemudian kita lihat penyederhanaannya menjadi daya pompa itu dapat dihitung dengan mengurangi H4 dikurangi dengan H3. Oke, selanjutnya boiler. Kalau boiler ini fungsinya adalah untuk melakukan produksi uap yang nantinya akan digunakan turbin untuk memutar sudut-sudut turbin. Nah, si boiler ini itu dia akan mendapatkan umpan atau dia akan mendapatkan air berasal dari pompa ya. Jadi cairan yang meninggalkan pompa pada kondisi 4 itu disebut sebagai air pengisian. Kemudian air tersebut dipanaskan sampai jenuh dan diuapkan di dalam boiler. Nah, kemudian kalau kalian lihat ya di komponen boiler ini dia tidak membutuhkan kerja ataupun dia tidak menghasilkan kerja. Sehingga komponen ini hanya fokus di besarnya kalor atau besarnya parameter Q. Nah, karena dia itu butuh kalor masuk, sehingga kita fokusnya adalah di besarnya Q dot ini atau kalor yang masuk ke dalam boiler. Nah, untuk menghitung kalor masuk ke dalam boiler, itu kita bisa mengurangi H1 dikurangi dengan H4. Atau entalpi pada saat uap keluar dari turbin dikurangi dengan entalpi air sebelum masuk ke boiler. Nah, kalau kalian amati ya, dari beberapa persamaan yang sudah saya jelaskan sebelumnya, untuk tiap-tiap komponen, kita itu hanya fokus
mencari berapa sih nilai dari masing-masing entalpi di setiap kondisi. Oleh karena itu, untuk menentukan entalpi ini dibutuhkan ketelitian. Jadi kalau pencarian entalpi ini kurang tepat, maka untuk proses berikutnya pun juga akan menjadi kurang tepat atau bisa dikatakan salah, seperti itu ya. Jadi di sini kalian perlu hati-hati dalam mencari nilai entalpi. Oke, jadi setelah kita mendapatkan nilai kalor dan juga kerja di masing-masing komponen, kita kemudian bisa mengevaluasi parameter kinerjanya. Nah, parameter kinerja dari siklus pembangkit listrik tenaga uap itu kita bisa ukur dengan menggunakan efisiensi thermal. Nah, efisiensi thermal itu apa? Efisiensi itu merupakan rasio antara outputan dibagi dengan inputan. Outputannya apa? Outputannya dari siklus pembangkit tenaga itu adalah berupa daya. Nah, di sini kita lihat dayanya itu adalah daya yang dihasilkan oleh turbin. Nah, akan tetapi di sistem tersebut dia juga butuh daya yang dibutuhkan oleh pompa untuk menggerakkan pompa itu sendiri, sehingga daya dari turbin ini perlu dikurangi dengan daya pompa. Nah, kemudian untuk inputannya itu adalah berupa kalor input. Nah, kemudian kita masukkan ya untuk perhitungan entalpinya, sehingga nantinya untuk menghitung efisiensi kita bisa menggunakan persamaan seperti ini. Jadi kalian kalau lihat langsung rumus efisiensi seperti ini pasti kalian langsung bingung ya, kok rumusnya seperti ini. Nah, sehingga dibutuhkan pemahaman dasar terlebih dahulu tentang konsep dari masing-masing komponen. Jadi sebenarnya untuk menurunkan rumus efisiensi ini kalian perlu paham terlebih dahulu untuk ini ya, tentang prinsip kerja di masing-masing komponen. Kemudian sebenarnya efisiensi thermal itu bisa juga kita lihat atau kita gunakan rumus ini ya. Jadi keluaran kerja neto ini sebenarnya nilainya sebanding dengan masukan kerja neto atau sebanding dengan Q dot in, besarnya kalor yang masuk dikurangi dengan besarnya kalor yang keluar. Jadi kalau kita hitung ya di sini, maka kita akan dapatkan rumus efisiensi yang sama. Nah, berikutnya adalah parameter lain yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kerja pembangkit itu adalah rasio kerja balik atau backwork ratio. Jadi untuk backwork ratio itu maksudnya adalah kita mengukur rasio masukan kerja pompa terhadap kerja yang dihasilkan oleh turbin. Jadi di sini kita membandingkan kerja pompa dengan kerja turbin. Berikutnya adalah siklus Rankine ideal. Kalau ada yang ideal berarti ada juga yang tidak ideal. Dan minggu depan saya akan menjelaskan juga tentang siklus Rankine yang tidak ideal. Seperti yang sudah kalian pelajari sebelumnya tentang hukum termodinamika 2 ya, bahwasannya sesuatu yang ideal itu pasti memiliki kondisi yang isentropik. Isentropik itu apa? Isentropik itu adalah keadaan yang menunjukkan tidak adanya irreversibilitas dan perpindahan kalor dengan lingkungan sekitar. Jadi seperti yang kita lihat di gambar ini ya, gambar 8.3 ini. Kalau isentropik itu berarti maksudnya dia memiliki nilai entropi spesifik yang sama. Jadi tidak ada penyimpangan di sini ya. Jadi misalnya nih masukan turbin, dia akan memiliki entropi spesifik yang sama dengan keluaran turbin. Nah, seperti ini. Karena pompa itu diidealisasikan beroperasi tanpa irreversibilitas, maka kita bisa gunakan rumus seperti ini ya. Jadi seperti yang kita tahu bahwasannya untuk menghitung daya pompa yang dibutuhkan, maka kita bisa mengintegralkan volume spesifik dikalikan dengan dP. Nah, kemudian karena volume spesifiknya itu konstan ya, sementara yang mengalami perubahan itu adalah tekanannya, maka di sini kita lihat V3 dikalikan dengan P4 dikurangi dengan P3 untuk menghitung berapa besar daya pompa.
Oke, berikutnya adalah contoh soal. Uap air itu merupakan fluida kerja dari siklus Rankine ideal. Kemudian ada uap jenuh masuk ke dalam turbin pada tekanan 8 MPa. Kemudian cair jenuh itu keluar dari kondensor pada tekanan sebesar 0,008 MPa. Nah, tenaga yang dihasilkan dari siklus ini, tenaga netonya itu adalah sebesar 100 MW. Kemudian tentukan berapa besar efisiensi termal, berapa besar back work ratio, berapa besar laju alir massa dari steam dalam kilogram per jam, dan berapa besar laju dari perpindahan panas yang masuk ke dalam fluida kerja atau yang masuk melalui boiler, kemudian berapa laju perpindahan panas keluar melalui kondensor, dan yang terakhir berapa besar laju alir massa pendingin yang dibutuhkan jika pendinginnya itu memiliki temperatur masuk sebesar 15 derajat Celcius dan keluar sebesar 35 derajat Celcius. Oke, di sini kita lihat ya. Jadi di sini kita hanya menggunakan siklus yang sangat sederhana. Bahwasannya ada dua komponen utama, ada boiler, kemudian ada turbin, ada kondensor, dan ada pompa. Untuk masukkan turbin itu berada di kondisi uap jenuh, kemudian dia keluar. Uapnya itu keluar dalam kondisi campuran ya. Setelah itu si kondensor itu akan mengubah uap dalam kondisi campuran ini menjadi cair jenuh. Dan oleh pompa, uap ini akan air yang keluar dari kondensor itu akan disalurkan ke boiler. Nah, kemudian di boiler air akan dipanaskan sampai di kondisi yang pertama ini. Jadi kita lihat temperaturnya meningkat ya. Dari temperatur di titik 4 sampai di titik 1. Ini adalah asumsi yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan kasus tersebut ya. Yang pertama adalah sistemnya beroperasi dalam kondisi steady state. Kemudian semua proses dianggap reversible internal. Berarti sistemnya dianggap sangat ideal. Kemudian turbin dan pompa beroperasi secara adiabatik. Berarti maksudnya adalah turbin dan pompa tidak mengalami perpindahan panas masuk maupun keluar. Kemudian yang keempat, energi kinetik dan potensialnya diabaikan. Dan yang terakhir, fluida yang masuk ke turbin itu dalam fase uap jenuh, sementara air kondensat yang keluar dari kondensor itu berada pada fase cair jenuh. Nah, untuk menentukan berapa besar performa dari siklus ini, maka kita perlu menentukan entalpi di masing-masing kondisi. Oke, kita tinjau di keadaan 1, yaitu keadaan pada masukan turbin ya. Nah, di sini pressure-nya itu adalah 8 MPa. Dari soal ditunjukkan bahwasannya kondisinya adalah uap jenuh, maka untuk menentukan nilai H1 kita perlu lihat tabel A3 atau tabel campuran ya. Nah, didapatkan nilai H1-nya adalah 2758 kJ per kilogram. Nah, kemudian di keadaan 1 ini kita perlu juga mencari nilai entropi. Fungsinya untuk apa? Fungsinya itu adalah untuk menentukan kondisi di titik 2. Nah, ini adalah keadaan di titik 2, yaitu keadaan di keluaran turbin atau inlet kondensor. Nah, pada kondisi 2 ini dia memiliki tekanan sebesar 0,008 MPa. Nah, karena kita nggak tahu ya berapa kualitas campurannya, maka kita butuh data dari S1 ini ya. Jadi kita butuh mencari kualitas dengan bantuan data di keadaan 1. Nah, kita tuliskan persamaannya seperti ini. Kemudian nilai SF dan SG-nya itu didapatkan dengan menggunakan tabel A3. Tapi tekanannya beda ya, bukan tekanan 8 MPa lagi, tapi tekanannya yaitu yang ada di titik 2 dan 3 ini.
yaitu tekanan 0,008 MPa. Sehingga setelah kita masukkan data SF dan SG, kita dapatkan nilainya adalah sebesar 67,45%. Berikutnya, dari nilai campuran ini, maka kita bisa menghitung berapa nilai entalpi di titik 2. Jadi kita masukkan data yang ada ya ke rumus seperti ini, ke rumus campuran. Kemudian nilai HF dan HFG itu didapatkan dari tabel A3 pada tekanan 0,008 MPa. Sehingga kita bisa dapatkan nilai dari entalpi di kondisi 2. Kemudian untuk di keadaan ketiga, kita lihat keadaan ketiga itu merupakan keluaran kondensor atau dalam hal ini inlet pompa. Nah, pressure 3 itu tekanannya adalah 0,008 MPa dan berada pada fase cair jenuh. Nah, dari tabel A3 langsung aja ya kita bisa dapatkan nilai entalpinya, yaitu sebesar 173,88 kJ per kilogram. Berikutnya di keadaan keempat. Nah, keadaan keempat itu berarti keluaran pompa, masukan boiler. Nah, keluaran pompa dan masukan boiler ini kita bisa cari ya dengan cara apa? Dengan menggunakan tekanan di P4, tekanannya itu adalah 8 ampere, dan juga kita bisa menggunakan pendekatan S4 sama dengan S3. Jadi dari nilai S4 dan S3 itu kita bisa mencari nilai entalpi spesifiknya dengan menginterpolasi tabel cair tekan. Itu ya. Jadi setelah kita dapatkan S3-nya, kemudian S4 ini kan nilainya sama dengan S3. Nah, dari nilai S4 itu kita coba lihat nilai tersebut di tabel cair tekan dan kita bisa tentukan nilai entalpinya. Tapi karena tabel cair tekan itu memiliki data yang terbatas, maka untuk menentukan H4 itu dapat didekati dengan menggunakan rumus dari daya pompa. Jadi daya pompa itu kan merupakan hasil pengurangan entalpi keluar pompa dikurangi dengan entalpi inlet pompa. Jadi untuk menentukan H4, maka kita bisa menjumlahkan H3 ditambah dengan daya pompa itu sendiri. Nah, daya pompa karena sistemnya ini reversible internal, maka kita bisa gunakan rumus ini ya. Jadi dengan mengkalikan volume spesifik dengan perbedaan tekanannya. Nah, di sini tugas kita adalah untuk mencari berapa nilai V3-nya. Nah, V3 itu adalah volume spesifik pada tekanan 0,008 MPa. Kemudian P4-nya adalah sebesar 8 MPa dan P3-nya adalah sebesar 0,008 MPa. Nah, di sini jangan lupa ya untuk konversi satuannya, ini jangan sampai salah. Nah, dari sistem yang ada, kita juga bisa menghitung daya yang dapat dihasilkan atau W dot siklus ya. Nah, W dot siklus itu sama dengan daya turbin dikurangi dengan daya pompa. Nah, karena W dot siklusnya itu sudah diketahui ya, jadi kita tidak fokus ke sini, tapi fokus kita itu adalah berapa atau bagaimana cara mencari daya turbin dan daya pompa. Untuk mencari daya turbin sendiri, kita tuliskan rumus yang sudah kita sederhanakan sebelumnya ya, yaitu dengan mengurangi entalpi masuk dikurangi entalpi yang keluar. Sama juga dengan yang pompa ya, entalpi yang keluar pompa dikurangi entalpi yang masuk. Nah, ini kenapa kok beda konsepnya? Ya karena pompa itu butuh kerja, sehingga untuk meletakkan pengurangan entalpinya ini juga pastinya akan berbeda. Nah, untuk menghitung efisiensi termal, kita gunakan rumus ini, kemudian kita masukkan angka-angkanya, sehingga diketahui efisiensi termalnya sebesar 37,1%. Selanjutnya, rasio kerja balik. Kalau untuk rasio kerja balik, maka kita gunakan rasio daya pompa dengan daya turbin.
Nah, karena kita sudah dapatkan semua nilai entalpinya, maka mudah saja ya kita masukkan ke rumus ini. Dan didapatkan nilai dari rasio kerja baliknya adalah sebesar 0,84%. Selanjutnya adalah laju alir massa. Nah, kalau untuk laju alir massa ini kita cari ya dengan menggunakan persamaan W dot siklus per M dot sama dengan W dot turbin dikurangi dengan W dot pompa per M dot. Nah, kemudian dari masing-masing nilai ini kita bisa tentukan ya entalpi yang berpengaruh untuk menghitung daya turbin maupun daya pompa, sehingga kalau kita modifikasi rumus ini maka kita bisa hitung nilai M dot-nya. W dot siklus sudah tahu sebesar 100 MW. Kemudian ini jangan lupa harus dikonversi dulu unitnya. Kemudian untuk masing-masing entalpi bisa langsung kita masukkan ke rumus ini, sehingga didapatkan M dot-nya sebesar 3,77 kali 10 pangkat 5 kg per jam. Oke, selanjutnya adalah kalor masuk. Untuk menghitung kalor masuk, maka kita lihat yang di boiler ini ya. Jadi kalor masuk itu kalor yang dibutuhkan oleh boiler untuk memanaskan uap. Jadi kita mengurangi nilai entalpi yang keluar dengan entalpi yang masuk. Nah, nilainya seperti ini. Kemudian kita arrange persamaannya. Nah, di sini kita perlu mengkalikan nilai M dot dengan perubahan entalpi di titik 1 dan 4. Sementara kalau untuk kalor yang keluar, kita fokus berarti di kondensor. Nah, kalau di kondensor berarti hanya itu atau entalpinya yang berpengaruh adalah entalpi di titik 2 dan titik 3. Nah, jadi dengan cara yang sama kita tinggal masukkan aja ya ke persamaannya. Nah, untuk menghitung kalor keluar sendiri sebenarnya bisa menggunakan pendekatan lain ya. Jadi dengan menggunakan persamaan W dot siklus sama dengan Q dot in dikurangi dengan Q dot out. Nah, ini. Nah, nilainya hampir sama. Ini bedanya tuh karena disebabkan adanya pembulatan dalam proses perhitungan. Selanjutnya adalah massa air pendingin. Untuk menentukan bagaimana cara menghitung massa air pendingin ini, kita perlu menurunkan terlebih dahulu neraca massa dan juga neraca energinya. Nah, untuk neraca massanya kita lihat ya. Jadi untuk massa yang masuk di titik 2 ini nilainya akan sama dengan massa yang keluar di titik 3. Atau massa uap yang masuk sama dengan jumlah massa air yang dihasilkan di titik 3. Kemudian untuk massa air pendinginnya juga sama. Massa air pendingin masuk nilainya akan sama dengan massa air pendingin yang keluar. Nah, sementara kalau untuk neraca energinya, itu bisa kita tuliskan persamaannya seperti ini ya. Di sini karena kita lihat M dot CW-nya ini, selain M dot CW ini juga ada M dot yang lain, yaitu M dot uap ini, maka kita punya dua komponen di sini ya. Jadi ada komponen dari air pendingin dan juga ada komponen dari uap. Nah, di sini kita lihat Q dot CV sama dengan 0 dan juga W dot CV-nya sama dengan 0. Q dot CV ini sama dengan 0 karena apa? Karena di sistem kondensor itu dianggap tidak ada panas yang keluar. Kalau kita gunakan batas alir yang digunakan boundary yang baru atau batasan yang baru, maka dianggap tidak ada panas yang keluar. Kemudian karena di sistem ini tidak ada kerja yang dihasilkan maupun kerja yang dibutuhkan, maka W dot CV-nya juga sama dengan 0. Nah, dari penyederhanaan ini maka kita bisa hitung nilai M dot CW-nya, yaitu dengan menggunakan persamaan ini. Kemudian tugas kita adalah untuk mencari nilai entalpi pada air pendingin masuk dan air pendingin keluar. Nah, nilai entalpi ini disesuaikan dengan suhu dari air pendingin masuk dan air pendingin keluar. Jadi kita gunakan suhu 15 dan juga 35 derajat. Dari data ini kita bisa masukkan ke rumus M dot CW ini ya. Sehingga kita dapatkan nilainya adalah sebesar 7,3 kali 10 pangkat 6 kg per jam.
Nah, berikutnya adalah latihan soal. Ini coba kalian kerjakan ya. Air menjadi fluida kerja di sebuah siklus tenaga uap Carnot. Cairan jenuh memasuki boiler pada tekanan 10 MPa atau 100 bar dan uap jenuh masuk ke dalam turbin. Tekanan kondensor adalah 10 kPa atau 0,1 bar. Tentukan kerja pompa, kerja turbin, perpindahan kalor dari fluida kerja per unit massa yang melalui boiler, dan perpindahan kalor dari fluida kerja per unit massa yang melalui kondensor. Kemudian tentukan juga efisiensi termal, rasio kerja balik, laju alir massa yang dibutuhkan selama proses. Jadi ini berkaitan dengan berapa massa uap yang dihasilkan ya. Kemudian laju alir massa pendingin yang dibutuhkan jika temperatur air pendingin masuk sebesar 10 derajat Celcius dan yang keluar sebesar 40 derajat Celcius. Untuk soal EFGH ini silakan dikerjakan dan dikumpulkan di minggu berikutnya ya. Nah, untuk penyelesaiannya maka kita bisa gunakan pendekatan seperti ini. Oke, jadi di sini ada gambaran sederhananya ya. Kemudian dari data yang sudah ada kita bisa gambarkan kurva TS-nya. Di sini kita lihat ada dua tekanan, yaitu tekanan 10 kPa dan tekanan 10 MPa. Nah, untuk yang kondisi yang pertama itu berada di uap jenuh, si turbinnya itu ya. Kemudian dari uap jenuh ini masuk ke daerah campuran. Nah, ini kalian perlu cari terlebih dahulu kira-kira kualitas campurannya ini berapa. Kemudian di titik 3 ini juga sama, kualitas campurannya perlu diketahui terlebih dahulu untuk mencari entalpi di titik 3. Selanjutnya di titik 4 ini adalah cair jenuh dan bisa kalian cari dengan mudah ya dengan menggunakan tabel A3 seperti itu. Oke, selamat belajar, semangat belajar, dan semoga kalian bisa memahami apa yang sudah saya sampaikan dari materi ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf jika saya ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.